gentle dong ya kan, jangan tiba-tiba di belakang main kucing-kucingan terus tiba-tiba cegah ketahuan, itu kan kayak yang nggak gentle aja sih menurut aku ya. Itu berapa tahun kamu dipisah sama anak? Aku hanya totalnya 7 tahun lah. 7 tahun. Oh, lamaan gue Iya, saya. 11 tahun kan? Aku 11 tahun bener-bener. Lu jangan pernah lagi bawa siapapun yang bukan bini lo, bukan pasangan lo di depan gue. Tapi kan kebanyakan kalau orang-orang kan mana selingkuhan lo. Jadi kayak Biasa. selingkuhan tuh biasa aja, bukan hal yang Mantan suami kamu dengan istri yang sekarang, yang sebenarnya kamu yang menemukan loh ya. Nggak cocok tapi anaknya 3 loh, say. iya, ya Dan mungkin kalau sukses di semua. kamar cocok-cocok aja karena nggak perlu ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, aku bahagia sekali. Hari ini aku ngevlog sama siapa? Kebanggaanku, aku ngefans banget. Kayaknya ada sedikit perjalanan yang 11-12 ya, beda-beda tipis gitu ya. Siapa? Bunda Maya. Yeay, Mbak Senang Yeni apa banget. kabar? Baik, cantik, terima kasih banget sudah mau datang ke resto aku di rumah kita, nyoba-nyoba sate dan segala macam. Terus tadi aku ngevlog loh buat konten Iya, kamu. makasih ya. Sekarang gantian dong ya. Disinilah enaknya kita bikin. Aku bukan YouTuber ya. Aku hanya sharing untuk bikin YouTube seperti ini nih. Paling tidak aku menambah wawasan, menambah teman, berbagi pengalaman. Itu aja sih. Nggak ngerti ya YouTube itu dibayar atau nggak dibayar, aku nggak ngerti. Kayak itu ceritanya. Kalau ini YouTuber beneran. Enggak sih sebenarnya, lumayan sih. Lumayan ya. Hasilnya ada juga dong ya. Terus Terus tadi apa? Ada Facebook. iya, ada Facebook, ada TikTok ya kan, ada Instagram, media sosial sih. Bayangin semua tuh bisa diuangkan sekarang Iya, kalau bisa. kita mau. Iya. Kalau kita mau kerja Kita nggak keras males. dan kita tekun. Sekarang aku gantian. Tadi aku ngevlog di kontennya buat YouTube-nya Bunda Maya. Sekarang Maya kali Mbak, kalau Bunda kan kepetuaan kayaknya. Oh iya. Tapi Kayak nggak ikut apa-apa. junior boleh. Lebih familiar kok, masyarakat taunya Bunda Maya. Kalau aku taunya apa ya? Eyang deh sekarang. Aku panggil tetep Mbak. Kalau kayaknya jangan deh. Oh, di film aku dipanggil Eyang Iya, karena iya, sesuai iya, dengan iya. usiaku. Jangan lupa filmku Air Mata di Ujung Sajadah. Iya. Tetap ya promosi ya. Begitu ada kamera, kita tetap tidak lupa untuk promosi. Sayang, cantik, kamu masih cantik luar biasa, masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banget kamu udah datang ke Iya, rumah kita, iya. makan sate, udah coba-coba satenya kan? Udah lagi, hari domanya enak, nasi goreng pete enak. Itu yang top markotop itu gulai sumsum. Wah, sumsumnya markotop banget lah pokoknya. Disinilah keharmonisan kita sesama profesi, saling mensupport usaha masing-masing, mensupport YouTube atau konten kita masing-masing. Inilah jadi harmonis, cantik banget ya. Kalau udah harmonis kayak gitu, jangan main ambil-ambilan sama orang kali ya. Aduh, tetap yang lagi mengalami. Lagi mengalami. Oke. Yang lagi mengalami. Bener. Aduh, berat ya, Mbak? Enggak juga ya? Enggak juga sih, Nggak karena juga ini ya? bukan sesuatu yang baru pertama kali terjadi dalam hidupku. Oh gitu. Iya, tapi sudah beberapa kali, tetapi semua ini menjadi rahasianya Allah. Karena kita hidup itu kan kita harus menjalani. Sama aja kalau kita tuh dapat ujian untuk naik kelas katanya kan. Iya, iya. Ya mungkin aku mau naik kelas lagi, udah kesekian kali mau naik kelas lagi, Iya. karena Allah sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang, kita nggak diuji. Iya, betul. Kalau Allah menguji kita, berarti Allah sayang sama kita. Iya, betul. Oke, kalau bicara tentang ujian, kayaknya ada juga nih ujian-ujian kehidupannya Maya. Banyak dulu tapi Dulu biasanya. Ada sedikit yang tadi aku katakan di dalam pembukaan tuh ada 11-12 ya, ada persamaan ya. Terutama bagaimana rasanya seorang ibu dipisahkan sama anak-anaknya. Iya. Berat ya. Awalnya berat sih, awalnya. Tapi ya kembali lagi pada saat kita sudah tahu ilmunya bahwa segala sesuatu kan milik Allah ya kan. Iya. Jadi akhirnya kita kembalikan ke Allah bahwa anak-anak itu bukan milik kita, itu yang menjadi Urusannya ringan. Allah, iya, benar. Semua itu urusannya Allah. Jadi pada saat
sebagai manusia awalnya pada saat kejadian seperti itu kan belum tahu, egonya masih terlalu tinggi ya kan. Tapi pada saat kita sudah dapat ilmunya dari guru-guru spiritual ya kan, akhirnya jadi menyerahkan segala sesuatunya ke Allah dan akhirnya menjadi tenang gitu. Iya. Nggak apa-apa, mau diambil mau nggak dikasih, toh dulu juga lahirnya juga kalau Allah nggak kasih juga nggak bakal dikasih kan gitu. Iya, aku ngikutin juga sih waktu itu masalah-masalahnya. Berita-beritanya aku ngikutin juga gitu kan, luar biasa juga. Memang ujian itu kalau kita bisa menerimanya dengan tulus ikhlas, kita jalaninnya nerimo, dia akan menjadi satu kenikmatan tersendiri. Betul. Dan menjadi kebahagiaan yang lebih hakiki ke depan. Iya. Dan Allah menggantikan yang Masya Allah luar Masya Allah, biasa. luar biasa, ya. Gila suaminya sekarang anjir say. Masya Allah, Coba alhamdulillah. kan, sebegitu menderita dan tersiksa batinnya, Allah menggantikan sekarang serba ada di semuanya. Akhirnya anak-anak bisa kumpul ya. Iya. Sekarang anak-anak tuh ikut kamu atau bagi-bagi dua? Gini, anak-anak yang dua, Al sama Ali di rumah Pondok Indah. Di rumah Pondok ini ya, gitu. Oh. Kalau Dulu dulu gini tapi nggak diambil sama kamu? Enggak. Karena anak-anak ada di situ. iya anak-anak di situ. Terus si Emang bapaknya nggak bisa beli lagi yang baru sama istri yang baru? mestinya sih bisa ya, tapi itu kan bukan aku, cuman anak-anak di situ di rumah Oke. di rumah Itu kan anak-anak gitu kan. Mestinya kan ayahnya juga ya beli rumah baru dong. Mestinya. Mestinya, Tapi kan ya. aku udah nggak kenal, jadi Kalau istri baru kan rumah baru dong, say. mestinya ya. Suka ngerumpi juga nih. Tapi anak-anak kan tinggal di situ. Ya udah, Iya, yang nggak dua apa-apa. di situ, terus kemudian satu tinggal sama aku dul. Tapi itu pun aku tinggal dalam arti kan aku tinggal sama Mas Irwan 3 hari, tinggal sama Dul 3 hari. Jadi kita nih, Oh. aku nih pasangan yang agak anomali, agak aneh. Dalam arti nggak tiap hari ketemu juga. Oh, nggak Tapi ya apa-apa. gak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi begitu sekali ketemu, Kangen. seneng Iya, banget ya. Terus ada cerita-cerita apa memang seru banget ya kalau kita tuh bisa ngobrol-ngobrol antara perempuan-perempuan tangguh ya yang sudah lulus dari ujian-ujian tuh. Ya dibilang lulus sih kita nggak tahu ke depannya. Iya. Termasuk jodoh pun kita nggak tahu loh ke depannya. Iya, iya. Katanya sih kalau kita mati baru kita ketahuan siapa jodoh Iya kita. betul. Kalau sebelum sampai mau pemisahkan kita belum tahu ya. Belum tahu jodoh kita siapa gitu. Ya mudah-mudahan kamu sama Mas Irwan Amin, amin. jodoh sampai til Ya. jannah. Bukan jodoh mampir. Bukan gitu kan, karena Amin. lu punya, gue juga punya. Iya. iya, iya. Gitu kan, jadi perempuan tuh harus kuat benar-benar ya. Terus sayang, begitu luar biasa kamu membangun satu YouTube ya. Itu karena anak-anak atau memang maunya kamu sih? Awalnya aku punya akun sendiri, Maya Estianti. Terus tiba-tiba anakku tuh sebenarnya anak-anak juga punya akunnya masing-masing. Nggak tahu kenapa tiba-tiba anak-anak tuh El sama Al itu datang ke aku, terus ngomong kita bikin YouTube aja deh gitu kan. Oh Al nggak punya akun sendiri, yang punya itu El sama Dul. Terus tapi El ngomong kita bikin akun aja yuk bareng-bareng gitu kan. Terus nanti akunnya masing-masing gimana? Udah tinggalin aja yang masing-masing, digabungin aja. Akhirnya ngegabung Akhirnya ya? digabung lah. Terus mereka minta tolong supaya aku yang pegang untuk pegang YouTube ini untuk anak-anak ini gitu kan ya. Ya udah. Tapi pada kenyataannya pas kejebur pas aku udah di YouTube bersama Maya Aldul TV ini, akhirnya banyak kerja ibunya juga. Sendiri. Anak-anaknya udah masing-masing kerja juga gitu. Benar, Kesibukan punya kesibukan masing-masing, masing-masing. Tapi konsisten banget ya YouTube-nya. Iya. Ada terus nangkep berita-berita yang lagi viral. Iya. Termasuk aku nih lagi tangkep nih karena lagi viral kan. Bisa aja menangkapnya tuh, kok bisa aja Ya lihat berita konten-konten. aja jadi lagi rame nih gitu kan. Iya gitu. gitu. Kadang-kadang tahu sih lagi viral-viral, tapi kontennya kemana ya, lewat mana ya? Iya. Karena Maya itu timnya udah solid, jadi mudah-mudah aja tuh konten-konten ke aku tuh bisa-bisa aja gitu loh. Oke sayang, jadi begitu konsisten kamu menanganin YouTube. Tadi kita ngobrol-ngobrol, sekarang udah ke Facebook, udah ke TikTok. Udah ya. Kalau Instagram udah lama ya. Bener-bener ya, bener-bener memahami banget dunia digital dan di eranya anak-anak muda sekarang. Jangan salah yang ngebrokin aku tuh masuk ke Facebook, masuk ke segala macam tuh sebenarnya Mas Anang juga tuh. Mas Anang tuh yang gini loh. Iki lo enak. Iki lo gini, itu lo gini loh. Aku bilang, gitu. "Hah, Nang kamu masih ngurusin gini. Ini asik
gini udah. Mas Anang aja yang udah lebih senior aja masih mau Tapi aku perintilan gitu. masih gaptek ya kayaknya. Masih perlu ada orang yang bantu dong gimana masih gitu. Iya. Ya mudah-mudahan sih harus belajar. Karena hidup itu kita belajar. Betul. Pengalaman kita yang lalu juga belajar. Betul. Kamu tentunya banyak belajar ya. Banyak banget. Belajar ikhlas. Iya itu yang pertama kali orang diuji kan pasti harus ikhlas duluan kan. Ikhlas bergaul menerima takdir Allah itu kan pertama Memang kali tuh itu. antara ikhlas dan sabar itu kayak ayam sama telurnya nih. Mana yang dulu ini? Sabar dulu apa gua apa ikhlas dulu? Ikhlas dulu apa gua sabar dulu? Itu kayaknya agak musim Ikhlas dulu sih. bareng. Menurut aku ya. Kalau aku bilang antara ikhlas sama sabar kayaknya mesti bareng gitu ya. Gimana ya cara barengnya? Maksudnya kalau pada saat kita dieng itu harus cepet-cepet ikhlas karena Ikhlas ini dulu. takdir ikhlas terhadap takdir Baru keputusan Allah. menjalankannya sabar. Nah baru menjalankannya harus dengan kesabaran gitu betul. sih. Bersyukur dan ikhlas Iya. ya. Terus aktivitas YouTube. Tapi Maya pernah main film kan? Pernah. Waduh, kapok. Makanya main film kapok gitu, Pak. Soalnya syutingnya dulu kan syutingnya dari pagi dan sampai pagi ya. Film apa sih? Dulu aku waktu SMA pernah dulu Surabaya 45 terus habis itu itu di Surabaya, film perjuangannya Surabaya lah. Habis itu pas di Jakarta tuh ada beberapa film itu sampai aku lupa, ada horor, beberapa horor, ada ya agak banyak sih Mbak, cuman karena aku memang nggak terlalu happy berakting jadi kurang, kalau ada tawaran film ada males lah gitu loh. Film dulu apa nyanyi dulu apa musik dulu? Musik dulu. Oh musik dulu. Aku kalau dari kecil emang senang main piano, tapi bukan pemain piano yang jagoan, karena aku nggak pernah les. Jadi akhirnya tapi aku bisa main keyboard dulu. Kalau misalnya ada festival-festival sama temen-temenku di sekolah itu pasti festival dan band kita tuh alhamdulillah selalu menang ya kan. Aku main keyboard di situ. Jadi SMP aku udah main band, SMA udah main band. Nah kebetulan pas SMA aku ketemu dengan mantan suami, menikah ya kan. Itu justru pada saat aku menikah tuh musiknya hilang. Dalam arti karena aku fokus kuliah gitu loh. Cuman setelah aku punya anak, lulus kuliah, nah ini kerjaan apa nih yang boleh aku lakukan, ya kan? Aku kasih pilihan, boleh nggak jadi PR karena sekolah aku PR, ya kan? Habis itu boleh nggak boleh, boleh nggak jadi DJ karena aku pernah jadi DJ SMA, ya kan? Nggak boleh nggak jadi penyiar radio karena aku pernah jadi penyiar radio, nggak boleh. Ya bolehnya apa dong gitu ya? Musik. Akhirnya aku fokus lagi di musik dan tetap jadi gitu loh. Dalam arti waktu SMP, SMA kan festival tuh jadi juara kan. Habis itu baru setelah Jadi sebenarnya mantan suami kan sesama seniman musik gitu ya. iya, Musiknya sih cocok ya gitu ya. Punya hobi yang sama, punya passion yang sama, musik cocok ya. iya mungkin cocok secara hobi, tapi kan nggak cocok secara karakter. Atau mungkin nggak cocok secara kepribadian kan. Ya mana ada yang cocok ya, cuman terlalu jomplang sih nggak cocok, ketidakcocokannya. Gitu. Gak cocok tapi anaknya 3 loh, Say. Iya, ya Dan mungkin kalau sukses di semua. kamar cocok-cocok aja karena nggak perlu ngomong, perlu bersuara doang. Oke. Terus aku tuh pengen ya belajar sedikit pengalaman yang kamu rasakan. Sih kayaknya aku bisa merasakan, boleh sedikit flashback gitu ya. Sebegitu legowonya kamu akhirnya menerima sebuah takdir ya. Takdir yang akhirnya kamu sekarang menunjukkan oke aja gue gitu kan. Sebenarnya tanpa suami kamu yang sekarang pun pasti sikap kamu akan oke aja gitu. Iya. Segitu legowo, segitu ikhlas gitu. Jadi bukan karena suami yang sekarang, tapi karena kamu mendapatkan keikhlasan itu akhirnya serah diri sama Allah. Dengan kejadiannya kamu bisa melepaskan mantan suami kamu dengan istri yang sekarang. Yang sebenarnya kamu yang menemukan loh ya. Ya, Tuh bisa ikhlas tuh luar biasa. iya. Ya kalau setiap peristiwa kan pada awalnya kan kita kan pasti nggak terima dulu dong. Tapi pada saat proses perjalanan waktu kan lama-lama juga ikhlas karena apa ya? Namanya ujian kan pasti adalah pembelajaran kan. Nah itu kan memang pembelajaran di mana aku harus belajar ikhlas, belajar sabar, belajar menerima takdir. Itu kan itu proses waktu ya kan. Akhirnya bisa gitu loh. Alhamdulillah. Memang banyak artis akhirnya juga merasakan, nggak semua artis, tapi termasuk saya, termasuk Maya mengalami
dipisahkan oleh anak Anak ya. dalam sekian waktu. Berapa tahun kamu dipisahkan sama anak? Aku hanya totalnya 7 tahun lah. 7 tahun. Oh, lamaan gue Iya, 11 tahun kan? Aku 11 tahun bener-bener. Itu rasanya kayak apa sih? Runtuh tulang itu ya. Awalnya memang aku itu tadi mungkin peristiwa itu yang membuat aku akhirnya jadi belajar untuk yang tadinya mungkin gak ikhlas jadi ikhlas. Itu anak pas di usia berapa tuh? Yang paling kecil? Paling kecil 6 tahun, paling gede 9 tahun, yang tengah mungkin 7,5 lah. Belum bisa cari mamah gitu di mana gitu. Bisa. Ngumpet-ngumpet gitu. Cuma kan waktu itu zaman itu belum zaman handphone ya. Belum ada zaman handphone, maksudnya anak-anak pegang handphone belum gitu. Luar Jadi, biasa. Gara-garanya bisa kembali kumpul sama anak-anak walaupun cuma 3 hari tuh, gara-garanya apa tuh, Seng? Kalau nggak salah banyak teman-teman dari, jadi anak-anak kan sekolah ya, punya temen, punya ibu. Nah ibu-ibunya ini yang mengkonekkan ke aku gitu loh. Oh, Gitu. disambungin Disambung-sambungin. Jadi misalnya, anak lo lagi sama anak gue nih, gitu. Terus kayak diteleponin gitu. Atau misalnya anak, ya pokoknya gitu lah. Ibu-ibu ini yang dulu kasihan sama aku, kontak ke aku, terus mereka kayak menjadi mediatornya lah gitu loh. Oh, bersyukur. Iya. Kalau aku sampai nggak merasakan itu, kayaknya kok nggak ada Belum yang zaman berani. handphone juga kan? Iya. Iya, nggak ada yang berani gitu loh, pokoknya yang dihadapin soalnya. Yo maklum deh gitu. Terus sekarang anak-anak tumbuh besar, punya keprofesian yang memang passionnya memang di musik semua. Seneng banget ya. Iya. Yang Belum ada yang menikah kan? belum. Hampir melamar kan nggak jadi. Terus yang suka musik Dul, yang paling banget suka musik itu Dul. Yang Al juga seneng lebih ke DJ sih sebenarnya, lebih ke DJ aku kan gitu. Kalau Al lebih ke bisa ke entertainment, bisa ke bisnis gitu. Tapi kayaknya kompak banget mereka ya bertiga tuh ya. Sekarang mereka lagi ngeband lagi, gabung lagi, ada laki-laki lagi gitu. Kalau perlu penyanyi gitu, say. Iya Penyanyi boleh. lawas yang udah usia lanjut. Seneng banget, sukses ya, termasuk anak-anak sukses. Insya Allah cepat dapat jodoh. Amin, Biar kamu punya amin. cucu, Amin, seperti tadi amin, lihat ya, cucu iya. aku lucu Iya. gitu kan. Pasti pengen banget. Iya, untung kan anakku anak cowok, jadi nggak terlalu yang harus besok kayak nikah ya gitu loh. Oh. Anak cowok kan serah, sampai kapan aja bisa bikin anak ya. Oke. Nih ngobrol-ngobrol apalagi ya, memang ada sedikit suara hati atau jeritan hati perempuan, tapi dengan pengalaman gitu ya alhamdulillah kita jadi perempuan-perempuan tangguh, perempuan kuat karena derita juga, diterpa derita juga gitu ya. Tapi memang yakin kan kita bisa meyakini bahwa ada janji Allah yang lebih baik ya. Iya betul. Kedepannya bisa lebih baik. Pasti ada ya, ada hikmah yang baik, ada pembelajaran yang baik, ada yang ya kalau kita yang namanya kalau kita sabar tuh pasti akan berbuah keindahan. Itu banget. Memang sabar nggak gampang ya. Tapi ternyata begitu setelah kita tahu berapa 10 tahun ke depan kita udah menjalaninnya, oh iya ya benernya gitu loh. Jadi jangan capek-capek buat sabar. Sekarang tuh jadi baik semuanya, sama bapaknya juga baik, semuanya baik kan? Baik. Makanya tuh kadang-kadang kenapa sih mesti gontok-gontokan ya? Iya. Kadang-kadang kita manusia tuh tidak bisa mengalahkan emosi atau egoisme kita. Padahal nanti ujung-ujungnya juga jadi baik gitu. Iya. Karena mesti ribut-ribut. Anak-anak sih yang baik, kalau orang tuanya sih nggak baik. Ya saling menghargai, saling menghormati. Iya, tapi nggak ganggu ya gitu loh. Iya. Lu gue dong. Gue juga udah punya privasi gue. Iya. Lu juga punya privasi lu. Iya. Dan privasinya Maya jauh lebih oke banget. Alhamdulillah. Itulah buah hasil hadiah yang dari Allah berikan ya. Iya. Terus Mai, aku dengar lagi punya klinik. Klinik kecantikan ya. Aku boleh dicantik-cantikin lagi Boleh, dong, saya kalau udah boleh. usia-usiaku Iya. gini kan. Tapi dia Tadi- itu kalau kecantikan lebih ke perawatan, nggak sebenarnya lebih ke treatment. Aku lebih suka perawatan Gitu. gitu sih. Boleh Iya. ya nanti ya kita udah Boleh. bisa WhatsApp-WhatsAppan. Iya. Aku mau janji asal harganya harga Teman, iya. harga sahabat. Buat pemirsanya juga, buat sahabat-sahabat Bunda Maya, sahabat-sahabat aku kalau mau mempercantik diri ke kliniknya Maya di jalan apa sih? Klinik EMK di Metro Pondok Indah. Metro Pondok Iya, Indah. EMK di Metro Pondok Indah Raya situ. Tuh kan akhirnya wanita tuh memang harus mandiri ya. Bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bangga nggak sih tuh? Iya. Padahal suami udah tajir, nggak masalah.
Justru kita harus nunjukin juga, walaupun suami tajir, gue juga bisa mencari. Itu kadang-kadang aku kayak aku yang sering live TikTok jualan gitu ya. Terus Nah, tuh. banyak netizen yang bilang, kok Bunda Maya bukannya suaminya udah kaya gitu kan, kok masih jualan? Terus aku bilang, aku jawabnya nyantai aja. Irfan Musi aja sampai hari ini masih jualan jam. Hei, kalian kalau perubahan ya, gue juga masih jualan gitu kan. Ya benar, Gitu. jadi memang nggak boleh berhenti dari kreativitas, nggak boleh berhenti dari kerja keras, Dan kemalasan. dari kemalasan. Yang penting kita bisa imbang antara menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Iya, jangan malas-malas. Wahai kaum berbahan gitu. Olahraga suka juga dong. Itu malas. Nggak pernah olahraga, malas olahraganya badannya bisa sebagus Wah, begini. itu dijaga sih makannya. Aku kan kayak tadi makan nasinya kan cuma satu sendok aja. Iya benar-benar. Oh itu klinik udah berapa tahun tuh Mai? Dari tahun 2016 apa ya kalau nggak salah ya. Udah lama. Nanti aku mampir ya, aku Boleh, mampir ya. boleh kontak aja Mbak. Iya. Istilahnya sekarang endorse ya saya. Kalau endorse berarti gue nggak bayar. Bisa. Terus saya sekarang punya karena passionnya di musik kan, pengennya tuh di rumah tuh ada ruangan studio kayak gitu, bisa teman-teman ikut-ikut rekaman kayak gitu, ada nggak sih? Yang di rumah sekarang kebetulan studionya lagi, kebetulan kantor sebelahnya bekas rumahku itu juga aku rombak, bukan rombak renovasi total, enggak, cuman atapnya aku ganti, terus studionya aku kerok, jadi dinding-dindingnya kan udah tua tuh ya, jadi Kita bisa buat belajar-belajar rekaman-rekaman juga nggak sih? belum jadi masalahnya. Belum jadi. Nanti maksudnya kalau udah bisa, jadi ya, bisa. oke. Segala macam usahanya ya, termasuk TikTok aja jualan dia nih. Apa aja deh dijual, yang penting halal. Daripada jual diri. Ember. Kalau kita punya harga diri, ngapain nggak usah mesti jual diri ya nggak? Iya. Jadi jangan terlalu cepat-cepat juga mau cari harta itu instan Instan. gitu loh. Jangan jadi Iya. kita kayak makan Indomie Mie, ya. ya. Kita tetap harus kerja keras ya Mai. Betul, Harga diri itu di atas segalanya. betul, Dan kita memang harus juga bisa nunjukin bahwa kita perempuan bisa mandiri ya. betul. Nah jangan lemah, Iya. jangan terus banyak mengeluh. Tapi lebih baik kita mensyukuri Iya. hidup itu dengan segala ujiannya karena kita mau naik kelas. Iya, betul. Ini contoh-contoh, ini coba mudah-mudahan bisa memotivasi ibu-ibu, ya kan? Betul. Supaya bisa semangat, kerja keras, tunjuki bahwa kita juga bisa mapan, bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Betul. Ini contoh-contoh seperti ini. Udah tajir, suaminya tetap aja TikTok aja jualan, coba. Ya kan suaminya juga jualan jam. Sama jualan Suaminya brand-brand. Siapa yang mau perlu jam-jam yang elit-elit yang jamnya yang wah gitu. Boleh ke tempat Irwan Musri. Aku kenal Mas Irwan, salam ya Mas Irwan. Iya, dia kesana. Aku kenal sama suamimu pada saat aku kerja di sirkus Sentul. Iya, iya. Mas Irwan kan senang otomotif ya. Iya, balap. Senang banget, balap ya. Aku lihat juga kontennya kamu ikut F1 ya. Iya, Itu nonton. nggak stres, bukan nonton. Yang kamu naik mobil sampai teriak-teriakin begitu. Oh, itu di elektrik ini, Formula elektrik. Ngeri Di banget. Jakarta waktu itu. Ngeri banget. Iya. Aduh benar-benar ya pembalap itu nyawanya 2 kali ya. Aku pernah diajak sama temanku yang pembalap juga slalom test. Itu muter-muter mobil itu dengan rodanya yang 2 ini yang miring-miring begini nih. Iya, Itu rasanya jantung gue udah mau putus. Drifting bukan ya? Slalom Slalom. test. Slalom test terus yang nyetir, yang mobilnya dimiringin begini-begini. nih. Kayak ini polisi akademi. Iya gitu, aduh ngeri banget deh. Nyesel, abis itu nyesel nggak mau lagi. Oke, Maya, sekarang apalagi sih yang kamu inginkan atau yang menjadi satu obsesi kamu, cita-cita kamu yang belum kesampaian? Ini kayaknya segalanya udah ada nih. Lagi bikin skincare lokal sih. Skincare yang lokal. Oh, Kalau kemarin aku kan usahanya skincare yang import ya kan, dengan Sekarang yang lokal. dengan berbagai macam ilmu yang udah aku terima ini kan akhirnya aku pengen bikin yang lokal, sedang proses. Larinya ke ongoing. herbal, ke natural, atau ke Natural organik? ingredients. Natural ingredients. Oh, ke natural. Organik sih. Organik. Iya. Ya. Aku sekarang pakai krim-krimnya organik juga nih gaya Iya, banget. iya. Karena udah nggak berani lagi pakai yang apa yang ada kimia itu, terus kulitku jadi hitam gitu. Kimia itu apa? Hydroquinone atau gimana? Nggak ngerti nama-namanya, tapi misalnya kayak zaman kita dulu kan ada Esti, ada Dior, ada kayak gitu-gitu kan. Tapi sekarang aku nggak bisa pakai itu. Oh. Jadi larinya cuman ke organik aja. Mungkin Yang dulu ke- males pakai sunscreen, enggak? Nggak, sekarang sunscreen lagi
top banget Ya, ya. karena memang sekarang akhir-akhir ini memang orang lagi menyadari bahwa perlindungan UV itu penting dan wajib dipakai. Kadang-kadang kita di rumah aja, malas pakai sunscreen nih kan. Padahal di rumah tuh kita kena Harus AC. lampu, segala Lampu, macam, betul. panas. Dulu takutnya sunscreen itu kalau kita mau berenang ya. Iya. Tapi sekarang itu udah jadi pakai Harus, hari-hari. itu harus ya. Ya, aku udah pakai hari-hari sekarang. Itu yang bikin dan juga mungkin seprutan itu atau melasma atau hitam yang kayak orang bilang tuh flek ya. Kalau dia makin menghitam di usia, kalau kita tiba-tiba kok makin hitam ya, mungkin ada pikiran yang harus ditenangin. Kurang tidur juga bisa kurang uang juga yang pasti itu saya. apalagi kurang uang pasti stres kan, kecuali dia kurang uang tapi nyantai-nyantai aja mungkin beda. Tapi kalau kurang tidur dia akan fleknya akan menghitam, kadang-kadang kok hilang, kadang-kadang memudar, kadang-kadang hitam lagi. Itu karena ya itu tadi karena kurang tidur, karena stres. Kembali nih ke rumah tangga yang sekarang nih Tempu. Udah berapa tahun nih sekarang Mas Irwan? Alhamdulillah mau ke 5. Oh, mau ke 5 tahun. Masih Alhamdulillah. jagung. Insya Allah langgeng. Amin ya Rob. Itu usia beda sama Mas Irwan berapa tahun, Mai? 14 tahun. 14 tahun. Nggak jadi masalah, begitu di sebelahnya kayaknya sama ya. Iya. Kalau kita udah ini bareng kayaknya sama ya. Kalau udah tempat itu kayaknya sama gitu. Bedanya kalau lagi ini aja, kalau lagi apa ya? Kadang-kadang dia masih memperlakukan aku seperti anaknya. Enak dimanja. Kelihatan sih ya, begitu deket, begitu ngayomi Iya. ke anak-anak kamu, termasuk ke calon-calon istri atau pacar anak-anak kamu. Aku lihat di konten-konten kamu begitu ngayomi. Iya ya banget dia sih, alhamdulillah, masya Allah. Baik Baik banget. alhamdulillah ya, benar-benar ya. Terus gini, yang namanya hidup, tadi aku bilang juga kita nggak tahu jodoh itu ya, mudah-mudahan sih langgeng ya sampai terjana. Tapi kalau kita belum mati, kita tuh belum tahu jodoh kita. Iya betul. Terus kalau kita sekarang dapat ujian, belum tentu juga itu ujian yang terakhir. Iya. Nanti kedepannya kerikil-kerikil apa lagi nih yang kita lalui. Kok ini memang sekarang kok lagi musim, apalagi eranya nih sekarang, memang apalagi seasonnya. Lu kayak fashion aja ya, ada season ini, ya kan? Kok fashionnya lagi perselingkuhan gitu ya? Aku rasa perselingkuhan dari zaman Udah Nabi, sebelum Rasulullah kali ya. Udah Ini ada. ramai nih sekarang nih. Kalau dibilang sekarang lagi musim-musim perselingkuhan, atau mungkin lagi bangga kali ya jadi pelakor ya. Ada juga sih orang punya julukan pelakor tuh bangga apa gimana ya? Kalau aku gini, mungkin karena di Indonesia ini masyarakatnya nggak mendidik, dalam arti gini. Kalau kita ada temen mereka bawa selingkuhannya gitu, pasti kita akan tanya, selingkuhan lo mana, gitu kan? Nah, Orangnya kan harusnya kalau misalnya aku tegas bilang, misalnya jangan bawa selingkuhan lo, awas ya, gue nggak mau lihat, gue nggak mau tahu. Kan kita berani tegas kayak gitu kan. Maksudnya lu jangan pernah lagi bawa siapapun yang bukan bini lo, bukan pasangan lo di depan gue. Tapi kan kebanyakan kalau orang-orang kan, mana selingkuhan lo. Jadi kayak Biasa. selingkuhan tuh biasa aja, bukan hal yang apa karena pengaruh lagu TTM itu loh, teman tapi mesra itu loh. Nah, sekarang aku mau gantian ngevlog sama Bunda Maya, dan Bunda Maya mau kasih hadiah aku satu lagu TTM. Cocok ya teman-teman Maya aja. Kayaknya TTM cocok kali ya. Boleh. Oke, kita dengerin Cocok buat siapa nih? Hah? Cocok buat Terserah ya. Kemana ada dia selalu ada aku, ikut terus ngintil. Dia amat manis dan juga baik hati. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Namun aku bingung ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan untuk ingin jadi istrinya. Cukuplah saja berteman denganku, jangan minta lebih. Aku ingin cintaimu, kita berdua saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dirimu. Aku memang ada yang punya. Lebih baik kita berteman, kita
tiga ya Allah, cuma gini-gini doang ya. Thank you banget kamu tadi nyanyi TTM. Sama-sama. Apa gara-gara teman tapi mesra? Kalau teman tapi mesra tergantung ya. Bisa-bisa aja sih kalau yang lain nggak punya suami, yang satu juga nggak punya istri. Gak gitu. apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Iya. Kita bersahabat juga harus mesra kan? Iya. Semua orang juga kita panggil sayang, darling, cantik, love you gitu kan. Itu satu hal yang biasa ya. Tapi kalau perselingkuhan tuh kayaknya konotasi pikiran kita urusannya tempat tidur gitu kan. Iya. Perjinahan itu atau kumpul kebo sama Raven dan lain sebagainya. Iya. Jadi itu sangat menjijikan sekali ya. Iya. Tapi mungkin ada juga yang bangga jadi pelakor kali ya. Iya, kalau aku sih karuan aja sekalian ngaku, gue mau nikah lagi. Ya, mestinya gitu. Nggak perlu terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga ya mestinya Iya. ya. Ya ngomong aja lu kalau udah sampai di sini udah aja gue mau kawin lagi sama yang ini, yang ini. Iya. Silakan Iya. gitu loh. Mendingan gentle aja cowok-cowok kan. Kalau misalnya emang ada yang lain, ngomong sama istrinya ya kan. Aku mau nikah lagi, kamu gimana? Gue udah Mau nggak cinta lagi sama lu gitu. enggak, kalau kamu mau sama aku enggak, kalau mau sama aku ya udah kita terus poligami, kalau enggak ya udah kita cerai kan. Gentle dong ya kan, jangan tiba-tiba di belakang main kucing-kucingan terus tiba-tiba cegai ketahuan, itu kan kayak yang enggak gentle aja sih menurut aku ya. Langsung. Jadi menurut aku kalau jadi laki-laki tuh harus menjadi laki-laki di antara para laki-laki. Gentle itu adalah ketika udah nggak mau lagi sama istrinya, ngomong jangan digantung gitu loh. Betul. Atau misalnya jangan membangga, atau misalnya gini, menurut aku laki-laki yang paling gak asik adalah dia yang bawa selingkuhannya dan dibangga-banggain di depan temen-temennya. Itu kan sama aja menghina, walaupun istrinya nggak ada gitu, tapi bawa selingkuhannya di depan temen-temennya. Nah. Itu kan kayak tidak menghargai pasangannya gitu loh. Gimana kalau seandainya dibalik, istri bawa selingkuhannya di depan teman-temannya, suaminya nggak tahu, kan gitu. Nah, sama juga kan? Sama juga gitu kan. Tapi aku rasa sekarang selingkuh tuh udah bukan lagi cowok, bukan cowok aja sih, cewek juga. sekarang juga gila-gila juga gitu loh. Nekat ya. Pada nekat-nekat yang lagi viral-viral di media sosial ini kan banyak sekarang perselingkuhan ya. Kalau jadi aku gentle aja lah, kalau emang nggak suka udah pisah aja, nggak usah Bener. pakai, mendingan gentle gitu loh. Iya, ngomong. Ngomong aja, atau misalnya udah kita nggak usah yang udah nggak cocok gitu, udah baru terserah deh gitu ya. Tapi kalau udah sampai selingkuh tuh rasanya Berarti udah satu sama lain saling mengkhianatin. pengkhianat tuh ya. Iya, jadi pengkhianat Iya. kan mendingan ngomong, Mendingan hadepin ngomong, apa iya. adanya gitu kan. Toh mati juga kita nggak bisa mati bareng-bareng Betul. kan. Iya. Jadi mendingan ngomongin, dibicarain gitu loh. Oh, gue udah nggak mau sama lu lagi, apa kayak gitu ya. Atau gue punya istri 2, istri 3, istri 4. Silakan aja kalau memang istrinya mau nerima ya kan. Iya. Laki-laki gentle yang ngomong. Harusnya begitu. Jadi ngomong. Begitu juga perempuan yang gentle adalah yang benar-benar dia punya sikap, dia adalah dia Iya. menyudahi dulu baru dia sama yang lain gitu kan. Karena istri juga kalau dapat perlakuan yang nggak baik, dia juga berani untuk menuntut cerai kan. Iya. Kalau udah nggak tahan, pasti dia minta cerai juga kan. Ya, kalau Berani. memang dia mau ya dia poligami kan. Iya. Kalau misalnya nggak tahan ya dia cerai gitu kan. Kalau zaman Siti Nurbaya kan perempuan itu kan istri tabu gitu kan, minta cerai kan. Kalau perempuan sekarang kayak agak berani ya, gagah ya. Kalau udah nggak suka ya udah gue mau cerai sama lo kan Iya. gitu. Kan mesti gitu ya. Iya. Oke, kembali ke perselingkuhan. Ini tuh kadang-kadang juga dibikin-bikin, diviral-viralin, atau istilahnya hoax gitu, termasuk hoax gitu, termasuk maaf sayang. Iya. Mas Irwan juga kayaknya lagi dikena-kena Iya. itu tuh gimana sih ceritanya? Iya, nggak tahu tuh ceritanya tiba-tiba rame kayak gitu, dan aku apalagi Mas Irwan kan bukan orang yang di dunia entertainment ya. Iya. Dia cuman aku cuma bilang sayang ini lagi rame gini apa sih gitu doang. Dia Tapi benar apa enggak sih? Enggak lah, hoax itu. Oh, hoax. Mudah-mudahan ya. Insya Allah, tapi hoax dulu. Itu Insya sih Allah. aku sih insya Allah tuh hoax gitu. Insya Allah. Karena Kan laki-laki itu kan kalau misalnya ada apa-apa pasti kelihatan, ya kan? Gitu. kayaknya aku yang bodoh. Kayaknya Bodoh aku sih, selama ini bodoh. udah feeling, Terlalu cuman nggak. percaya itu juga. Kayaknya sekarang laki-laki tuh nggak boleh dipercaya, dan laki-laki tuh nggak boleh dipegangin uang banyak. Hati-hati juga saya. Mendingan uangnya selain ke lu aja saya. Aku nggak mau juga. Aku nggak mau juga. Bukan ada orang lain yang menikmati.
Ya, Ya, udahlah, itu tadi contoh. biarin Tapi aja lah. kembali lagi sih komitmen kita dalam Iya. berumah tangga ya. Iya, Komitmen dan iman. iya betul. Tapi ada yang bilang katanya iman yang kuat, amin ya kuat. Imron kakak kuat. Kayak gitu-gitu lah. Ini seru banget nih kita ngobrol sama ibu-ibu yang punya jam terbang diterpa dengan satu derita, tapi kita masih bisa ketawa kayak begini karena kita menemukan cinta kita sama Allah, Iya. yang Masya Allah akhirnya kita berpegangnya kepada Allah. Betul. Ya Paling kan? penting sih itu. Iya, berpegangnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, cinta antara sesama manusia ya sewajar-wajarnya aja, tapi nggak ada yang bisa melebihi cinta kita sama Allah, sehingga kita bisa nerimanya, gitu. Iya. Jadi ringan, Iya. ya kan? Kayaknya Maya juga bisa begitu, benar-benar. Buktinya Mbak Yeni tanpa harus dari bukti-bukti dipegang di tangan. Kan Allah yang tiba-tiba ngasih bukti yang Betul. tanpa sengaja kan gitu loh. Tanpa berantem, tanpa Heeh, rebutan, tanpa tanpa lu. gontok-gontokan gitu kan. Tanpa tidak, mana sini handphonenya Nggak enggak. nggak ada gitu. Bener-bener tangan Allah, bener-bener tangan kuasanya Allah. Alhamdulillah sih. Justru kenapa saya baru tua tahun dibuka ini masalahnya? Karena ya kita namanya istri, masih banyak pertimbangan-pertimbangan dengan harapan bisa lebih baik, Iya. bisa masing-masing sadar. Ya kembalilah untuk tidak menghancurkan siapapun, untuk tidak menghancurkan rumah tangga orang, keluarga orang, karena tuh pertanggungjawabannya dunia dan akhirat, karena karma ini sekarang nggak cuma di akhirat, Iya. di sini di dunia bisa kita Betul. rasakan. Namanya akhirat kan akhir ya. Hidup di akhir ya. Kalau misalnya dia perbuatannya baik di masa mudanya, pada masa akhirnya pasti insya Allah berkah hidupnya di sampai akhir Amin. hayatnya. Tapi biasanya kalau orang tua nih, misalnya tiba-tiba udah tua masih ketangkep penjara, nah kita tanya tuh, Nah, masa mudanya ngapain aja bos gitu kan? Kan akhirnya yang dilihat kan gitu loh. benar. Gitu. Maya, bisa kasih pesan-pesan dong untuk para penggemar aku. Ini luar biasa banget nih ngobrol dengan ibu-ibu yang dengan segala pengalaman. Sebenarnya kita tuh lagi berdua, dia lagi curhat ya. Karena punya pengalaman yang 11-12 gitu. Meskipun gelombangnya berbeda-beda gitu. Dan aku udah lewat jauh gitu Udah ya. lewat jauh dan sekarang sudah menemukan bahagia. Doain aku juga dong. Iya, Kayaknya amin, banyak insya ya Allah. teman-teman kamu yang mendambakan kepengen juga dapat yang seperti Irwan Musri gitu. Saking melihat bahagia dan nikmatnya. Karena apa? Dilaluinya dari satu derita. Waduh, itu pisah sama anak tuh cobaan yang Itu luar sih gila sih biasa kalau- banget, Mbak. Kalau kita nggak kuat-kuat, mungkin kita udah gila udah sini. Iya, betul. Maya 7 tahun, saya mau 11 tahun. Itu luar biasa banget. Iya. Jadi kalau sekarang kita menghadapin ujian ini, ya udah nggak seberapa lah dibandingkan pengujian aku yang kemarin tuh lebih berat banget. Kira anak tuh lebih Iya, gila-gilaan sih. itu yang membuat aku kuat. Begitu juga Maya, dan Maya sudah dapat hadiah. Aku pikir aku udah dapat hadiah dari Allah sekarang. Ternyata Allah menjadikan nanti ada lagi hadiah buat kamu, insya Ya, Allah. kita nggak tahu juga ternyata nanti endingnya Iya. bisa kembali lagi dan baik-baik lagi kan kita nggak tahu juga ya. Iya. Maya Nggak gue juga. aminin soalnya. Ya kita nggak tahu ternyata jodohnya masih beliau ya. Oke, Mike, kira-kira ada titipan buat pesan-pesan ini karena apa? Ini sih mudah-mudahan bisa memotivasi para perempuan-perempuan kuat, bisa memotivasi para ibu-ibu untuk menjadi lebih kuat. Maya, pesan-pesannya apa dong? Buat kalian yang apa ya, yang memutuskan menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mulia dan hebat sekali ya. Tapi kalau bisa walaupun di rumah juga ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat mereka harus mandiri gitu loh. Kan uang tuh betul. sekarang bisa dicari dari rumah. Iya, Kita bisa betul. kerja online, bisa kerja Benar. dari rumah ya kan. Punya hasil sendiri punya hasil ya. sendiri. Paling tidak bukan harus sih. Kalau emang suami mengizinkan tuh punya penghasilan sendiri. Kalau seandainya suaminya tiba-tiba nggak ada, Nah, paling tidak itu kan kita sudah mandiri. Dalam arti nggak ada itu dalam arti diambil meninggal ya gitu loh. Apalagi diambil selingkuh kan lebih gimana kalau nggak mandiri kan gitu. Jadi Betul. buat kalian para ibu rumah tangga mandiri aja karena itu tadi, karena kita nggak pernah tahu kapan kita ditinggal oleh pasangan kita. iya betul. Buat yang muda-muda juga, kalau mau memilih calon-calon untuk berumah tangga juga harus hati-hati. Ya paling tidak tanya Allah lah kalau Iya. sebelum firm mau menikah,
Kalau di Islam ada sholat istikharah, artinya sholat minta petunjuk ya. Itu kalau emang, tapi memang ada takdirnya orang yang garis tangannya tuh 2 kali menikah, Udah, 3 kali menikah. iya. Kalau emang harus ada garis tangan 2 kali, 3 kali, ya udah jalanin aja. Karena emang kita nggak pernah bisa apa ya menghindari dengan garis tangan yang ditetapkan Allah gitu kan. Betul. Jadi ya hidup itu apapun yang terjadi, minumnya adalah hidup itu apapun yang terjadi jalanin aja, tetap syukurin, kita tetap sabar, ikhlas, terima apapun kehendak Allah dan tetap menyerahkan segala urusan sama Allah. Amin. Dan jangan juga bilang kalau orang mau menikah tuh welcome to the club. Waduh. Oh, itu buat orang-orang yang pernah sakit hati di masa lalu itu pasti itu. Buat mereka-mereka yang pasti tidak bahagia dengan pernikahannya pasti omongannya gitu, welcome to the club. Tapi kalau yang bahagia-bahagia aja, waduh selamat ya. Gitu. Ya alhamdulillah seru banget ya. Tapi mudah-mudahan konten kita, aku nih Maya, mudah-mudahan nggak cuma di sini, Ya. tapi mungkin ada perjalanan yang baru, kita sharing lagi. Ya. Aku senang banget nanti, aku satu kehormatan banget ini Maya yang ke tempat aku karena memang pengen nyobain sateku. Ya kalau yang penasaran kakakku bilang sate domanya enak. Oh. Gule bilang gule sih, gulenya enak bilang gitu. Pantasnya aku tanya sama timnya, suruh asistenku tanya, mau kontennya di rumah aku apa mau di restoran? Oh di restoran, oh ya berarti pengen makan sate. Oke, sahabat Ini Rahman, terima kasih sekali sudah menyisikan waktunya untuk sharing-sharing aku sama Bunda Maya ini, karena memang ada yang 11-12 tapi kita menjadi perempuan kuat insya Allah karena kedekatan dan serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan obrolan-obrolan ini memotivasi untuk menjadi perempuan-perempuan kuat yang tangguh dan mandiri Dan punya harga diri. dan punya harga diri. Jangan jual diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.